pembelajaran seni budaya? Siap. Semangat? Semangat, semangat, semangat berkarya. Terima kasih. Nah, untuk awal pembelajaran sebelum kita mulai berarti kita harus berdoa. Kita minta tolong ketua kelas kita yang paling ganteng untuk memimpin doa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai, Ibu akan absen dulu. Mulai yang ada di sini. Karena Ibu main hafal 88, Ibu coba cek. Ada Aisyah, Nadira, Rohmat, Nino, Rehanata, Ajeng, Damar, Sylvia, Sheryl, Gita, terus Marsha, Raihan dan Denendra. Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kemarin sudah nyanyi lagu Maju Tak Gentar. Kemarin juga lagunya Garuda Pancasila. Sekarang lagunya 17 Agustus. Bisa semuanya? Bisa. Yuk berdiri semuanya. Di samping kursinya kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Sikapnya harus bagaimana? Sikap sempurna. Benar, Sylvia. Yuk dimulai aba-abanya dari Ibu. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tepuk tangan buat kalian. Silakan duduk kembali. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang ingat? Ajeng, apa Ajeng? Prinsip sama unsur seni rupa. Prinsip dan unsur seni rupa. Sudah tahu bedanya unsur dan prinsip? Sudah. Apa perbedaannya? Siapa ya? Rehan, coba. Perbedaannya unsur dan prinsip. Unsur adalah Yang ada 7. Apa saja? Ajeng, mau bantu? Ya, ada garis, bidang, bentuk, terus space, terus sama stamping aja sih Bu. Oh iya, boleh. Ditambah lagi ada apa? Kalau ada lampu kita ingatnya unsur apa? Cahaya atau disebut? Gelap Gelap terang. Kalau baju kita warnanya apa? Baju? Putih. Putih. Berarti apa ini? Unsur apa? Warna. Warna. Nah, sekarang prinsipnya. Kalau kita lihat meja seperti ini, kira-kira prinsip apa? Hah? Keseimbangan. Karena di sini bangkunya satu dan di depan saya satu. Sebelah sana juga satu dan satu, keseimbangan. Ada juga kalau kalian seragamnya sama. Keselarasan atau kesatuan. Ingat angka 1. Jadi masih ingat semuanya ya tentang unsur dan prinsip. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mempraktekkan unsur dan prinsipnya. Sudah bawa buku gambar semuanya? Sudah baca yang namanya bukunya? Sudah. Coba dibuka halaman 13. Sekarang minggu ini sudah ketemu 73 halaman 13? Sudah dibuka? Sudah. Nah, minggu ini tujuan pembelajaran kita adalah kita akan mengikuti langkah-langkah atau prosedur pembelajaran untuk menggambar model. Ya, menggambar model. Objeknya karena Ibu lihat di depan kalian ada botol minuman kalian. Objeknya kita mau pakai botol. Jelas? Bisa? Oh, ini juga yang bawa gelas. Gak apa-apa, gak usah disembunyikan. Bawa
Bagus. Nah, Ibu minta kalian coba untuk membaca dulu prosedur yang ada di buku. Kira-kira kalian paham atau tidak? Di halaman 13. Silakan. Saya beri waktu 2 menit untuk membaca. Ada berapa langkah di sana? Ya, ada 6. Adalah 6 langkah. Coba dibaca. Bareng, Damar. Kalau nggak bawa buku, bareng. Sini geser. Jangan diam saja. Halaman 13 ada 1 sampai 6. Sudah? Sudah. Ada yang sudah mengerti langkah-langkahnya? Belum. Yang belum siapa angkat tangan? Banyak. Kenapa tidak mengerti? Ibu ingin tahu pendapat kalian. susah dimengerti, Bu. Susah dimengerti. Kemudian ada lagi. Susah untuk dipahami. Apa lagi? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Karena apa objeknya? Iya, penjelasannya juga kurang jelas. Penjelasannya kurang jelas. Nah, kenapa sih kita harus mengikuti prosedur? Tapi kalau prosedurnya kurang jelas kan agak bingung ya. Iya. Iya. Tapi apakah kalian bisa nanti menggambar kalau mengikuti prosedur? Harusnya ya. Kita lihat, Ibu akan memutarkan sebuah video tentang permasalahan kita. Pasti nanti di kelas ada yang gambarnya langsung gambar, tidak ikut prosedur. Tapi sebelum kalian terlambat, ya, Ibu beri video yang Ibu buat khusus untuk kalian. Ada 2 tokoh di sini. Perhatikan tokoh-tokohnya ya. Hai teman-teman, nama aku Roy. Hari ini aku sedih sekali karena nilai menggambar praktik apabila aku hanya mendapatkan nilai C. Apa sih yang salah? Itu udah bagus loh. Bagus. Roy, apa kabar? Gimana nih? Tadi di kelas diem aja cemberut. Kenapa kamu? Iya nih Roy. Gambar praktik. Hari ini dapat nilai C. Apa ya? Padahal gambar dengan objek botol itu mudah sekali. Memang mudah kok. Kamu saja yang tidak mengikuti prosedurnya. Prosedur. Apa itu prosedur bagus? Prosedur ada di buku kemarin. Kamu juga tidak mendengarkan apa kata bu guru. Prosedur itu langkah-langkah dan tata cara bagaimana kita harus menggambar. Prosedur itu apa? Langkah atau tata cara dalam gambar. Yes. Klik kanan save as. Disimpan di sini ya. Prosedur. Karena kata-katanya baru ya, prosedur ya. Kalau langkah-langkah sering dengar? Sering. Jadi kita pakai kata-kata prosedur kalau di sini. Tapi tidak berbeda. Artinya sama, yaitu langkah-langkah. Kamu sih gambar langsung ambil kertas coret-coret gitu saja. Siapa yang sering demikian? Saya. Ya, kita dengarkan. Kira-kira Memang sih kalau kita gambar ada prosedur, tapi dengan prosedur semuanya terasa lebih. Oh begitu ya, makanya nilainya bagus. Aku sudah sesuai dengan prosedur. Emang apa sih manfaatnya prosedur? Kenapa gitu? sebelum dijawab, manfaat prosedur itu apa? Supaya benar. Angkat tangan Nino. Supaya benar. Supaya benar. Mas Nadira. Untuk memudahkan dalam gambar. Untuk memudahkan dalam menggambar. Daman. Untuk memudahkan objek dan prinsipnya. Untuk menemukan objeknya, unsurnya dimasukkan di mana, begitu ya? Ya. Yes.
kurang lebih nanti berlatih lagi komunikasinya. Tapi saya sudah paham, nggak apa-apa. Tapi harus terus ditingkatkan ya. Kadang kan kita mau ngomong tapi bingung, nggak apa-apa. Kalau di kelas jangan takut, ngomong saja. Pasti nanti dibetulkan sama Bapak Ibu guru. Kita lihat apakah benar jawaban kalian. Kita harus mempelajarinya. Kamu sih tidak mendengarkan apa kata guru kemarin, pastilah ya. Prosedur karena itu banyak ada ya enggak, kalau kita membuat televisi yang baru pasti di sana ada instruksi cara penggunaannya. Nah, prosedur itu seperti itu. Selain itu, nanti kalau kamu sudah besar, kalau kamu mau ngurusin, nah itu juga ada tata cara prosedurnya. Enggak langsung kamu tiba-tiba minta kamu semua ngasihnya. Begitu, Ray. Nah, itu tadi ada teman kita, Roy dan Gus. Mereka berdua sambil bercerita tentang salah satu nilai yang bagus dalam kehidupan alam. Ada kasih, ya. Kenapa kasih Roy hanya sedikit atau kurang? Yuk kita bahas dan kita lihat komik yang berbeda. Nah, ini dia. Ada komik. Kalau kalian kesulitan membaca prosedurnya, memang untuk di sini, di buku ini, ibu pun akan kesulitan. Kalau seusia kalian, makanya ibu akan membuat yang namanya komik atau media untuk kalian. Nah, tapi sebelumnya kita bahas. Ternyata prosedur tidak hanya di menggambar alam, benda, atau model saja. Prosedur itu ada banyak. Di mana saja kita temukan prosedur? Ngurusin, kemudian penggunaan alat. Selain itu kan tadi 2 dari video. Kira-kira apa lagi? Di HP. Kemudian pembuatan alat. Kemudian mengurus KTP. Di pelajaran lain ada apa enggak? Ada. Ada apa enggak? Ada apa saja? Contohnya di pelajaran IPA. Apa Nino pelajaran IPA? Kalau di bahasa Indonesia membawa prosedur. Ya, ada langkah-langkahnya ya. Pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran lainnya? Komputer. Menghidupkan komputer. Itu juga ada langkah-langkahnya. Kalau salah nanti nggak bisa nyala. Jelas ya? Nah, Ibu supaya kalian tidak salah. Seperti siapa yang salah? Barusan. Roy dapat nilai apa? C. Siapa yang mau dapat nilai C? Angkat tangan. Siapa yang ingin langsung dapat menggambar hasilnya bagus seperti bagus? Nah, banyak ya. Berarti kita harus belajar prosedurnya. Ini Ibu buat berdasarkan kalian kan suka komik ya? Ibu buatkan komik untuk kalian dan di dalamnya juga ada prosedurnya. Tapi prosedurnya lebih mudah, jadi tahapannya lebih jelas, mulai dari sketsa sampai jadinya. Jadi sekiranya tidak ada nilai C ya di kelas ini nantinya, bisa dipahami? Bisa. Ibu print ini dalam 5 lembar, 5 komik, karena ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok. Nah, kelompoknya yang mana Bu? Ini ibu sudah siapkan meja-mejanya, ibu buat seperti ini agar kalian langsung jadi satu kelompok. Padahal tadi masuknya random ya. Nah, berarti Dama, Sylvia, dan Sheryl jadi satu kelompok. Kalian bertiga jadi satu kelompok. Nadira, Ajeng, dan Rohmat satu kelompok. Dan yang di sebelah sana 2 orang. Tidak masalah ya. Jelas? Jelas. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 yang sebelah sana. Kelompok 3. Kelompok 5. bisa membantu ibu untuk membagikan. Sheryl satu kelompok 1 untuk komiknya. Setelah dibaca, kalian juga harus mengerjakan LKPD-nya. Jadi kira-kira nanti bagaimana kalian menerima komiknya, kemudian kalian dapat responnya seperti apa? Kalian tuliskan di sini responnya. Jadi pertanyaannya ada yang hampir sama dengan yang ada di dalam komiknya, tapi juga ada yang berpendapat sesuai dengan
diskusi kelompok kalian. Contohnya nomor 3. Nomor 3 ini berisi tentang kalian pilih jadi Roy atau Bagus. Jadi ibu ingin lihat kalian bisa nggak menganalisis di antara dua tokoh itu dan kalian milih yang mana dan kenapa. Jelas? Jelas. Ini saya bagi satu-satu. Damar bisa minta tolong ke kelompok yang bagian belakang. Ini kelompok kalian dan ini kelompoknya. Ibu beri waktu untuk mengerjakan, membaca komiknya. Sudah dapat? Sudah, silakan dikerjakan. Waktu kalian 5 menit untuk membaca komiknya dan mengerjakan LKPD-nya. Nah, di LKPD itu intinya isinya sama dengan komik yang ada. Hanya saja ibu minta di dalamnya kalian menggunakan kata-kata kalian sendiri, menggunakan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Silakan dibaca. Ada pertanyaan? Ya, silakan aja. Nah, tabung itu apakah termasuk bentuk dasar? Kira-kira sebelum ibu menjawab, ibu serahkan ke kalian. Ada yang berpikiran sama atau yang berbeda? Silakan. Marsha. Bukan Bu, tabung bukan termasuk Bentuk dasar. Yang bentuk dasar apa? lingkaran, persegi panjang, persegi, dan Oh, itu. lain-lain. Ada apa jawaban lainnya? Ya, silakan Nadira. Tabung bukan termasuk bentuk dasar karena bentuk dasar tabung adalah lingkaran. Nah, bentuk dasar tabung adalah lingkaran. Apakah benar ya? Nah, ibu akan mencoba memegang bentuk dasar botol seperti yang ada di prosedur. Kira-kira kalau misalnya dulu kita menggambarnya kebanyakan kalau kelas 7 ibu gambar di depan, di bapak tulis kalian contek, iya apa enggak? Iya. Bentuk dasarnya lingkaran. Kalau misalnya bunga, kemudian ada garis. Nah, sekarang kalau kelas 8 materinya adalah menggambar model. Kita membawa objeknya langsung ya, botolnya langsung. Kira-kira bentuk dasar botol itu apa? Tabung. Ya. Kalau bidang itu tadi apa saja? Bidang apa saja tadi? Lingkaran, persegi, panjang, dan lain-lainnya. Nah, kalau tabung termasuk dalam unsur seni rupa apa? Bentuk, bener Aisyah. Bentuk. Jadi termasuk juga, boleh juga karena pada saat lingkaran dan persegi digabungkan jadinya tabung dan bentuk. Karena bentuk sendiri pengertiannya adalah bidang yang disatukan. Contoh balok, bidang apa yang disatukan? Balok persegi dan persegi. Nah, ya. Kalau tabung, nah, jelas anak-anak? Ada pertanyaan lainnya? Yuk. Ya? Telaah itu maksudnya bagaimana? Nomor 2. Coba telaah bentuk dasar botol. Nah, kalau misalnya kelas 7, itu pertanyaannya akan lebih sederhana. Ini pengertiannya sama seperti ketika gambarkan, kemudian analisis. Jadi telaah tapi lebih luas. Bisa menggunakan bahasa kalian sendiri, bisa kalian gambar bentuknya, bisa kalian deskripsikan menurut pendapat sendiri. Boleh juga pendapat kelompokan. Silakan dikerjakan. Bisa?
pertanyaan lainnya? Saya Bu, Silakan. apakah sketsa itu harus horizontal dan vertikal? Nah, benar sekali ya. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Sketsa itu harus ada dan mengapa harus garis horizontal vertikal? Saya Bu, Ya? karena supaya meluruskan antara sisi kanan dan sisi kiri. Boleh, benar sekali. Nah, begini. Ibu ingin menjelaskan ke kalian kenapa sih kita harus buat sketsa, gitu ya. Sketsa ini kita buat. Nah, ketika kita menggambar sketsa, tapi tidak membuat bentuk dasarnya, kita langsung menggambar botol saja. Kita langsung menggambar botol aja. Ya, kalau bentuknya langsung sesuai dengan kertasnya. Tapi kalau misalnya terlalu kecil, ini botol satu, ini gelas yang tadi, ini botol yang kedua. Sisa kertasnya banyak. Bagus atau tidak? Tidak. Nah, selanjutnya, kalau misalnya itu tanpa horizontal dan vertikal, jadinya akan botol itu simetris atau tidak? Tidak. Makanya kita harus buat bentuk garis jatuhnya dulu. Seperti apa? Seperti ini. Jadi kita buat garis vertikalnya dulu. Tingginya botolnya seberapa? Tiga-tiganya. Kemudian garis horizontal dan vertikal. Supaya kita bisa tahu lebarnya botol itu seberapa. Jelas? Jelas. Silakan mulai dikerjakan. Nama sudah di kelompoknya? Sudah? Bisa Rehan datang? Sudah mulai nomor 3 ya kelompok ini ya? Ayo Damar lebih dekat berdiskusi. Oh, sudah nomor 4 rupanya. Yang nomor 3 belum? Belum. Ya, tidak apa-apa. Langsung habis ini ke nomor 3 ya. Dikerjakan yang bisa dulu. Nomor 3? Wah ya, sudah. Ini pendapat kalian apa? Jadi lebih luas. Karena sudah besar. Lebih kompleks, lebih pintar nantinya. Amin. Amin. Semangat! Semangat, semangat, semangat berkarya. Nah, bagus. Ya, kelompok nomor 1 sudah. Boleh? Yuk maju ke depan. Si aja untuk presentasi. Nomor 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan yang didiskusikan kelompok 4 yang anggota Sino Deananta aja. Identifikasi media apa saja yang dibutuhkan dalam menggambar dan alam benda? Ada drawing pad, penghapus, pensil hard dan board, pensil, kertas atau buku gambar, pensil warna. Yang paling terpenting adalah objek yang akan digambar. Benar sekali. Wah, ini ada tambahan bagus. Di komiknya, komik prosedur Ibu memang tidak ada yang wajib ditulis itu objek ya. Ternyata kelompok hasil dari diskusi kelompok 4 yang harus ada itu objeknya. Jadi kita harus memilih objeknya dulu baru digambar. Karena objek yang berbeda medianya akan berbeda. Jelas semuanya?
Jelas. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Yuk persiapan untuk kelompok 5. Nomor 2. Yuk silakan boleh maju ke depan. Yang akan mewakili Aisyah. Ya, Aisyah, ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah diskusi saya dan teman-teman saya yang beranggotakan Nadira, Rohmat, serta saya sendiri yaitu Aisyah. Saya akan menjawab nomor 2 dari LKPD berikut. Yang pertama ada lingkaran sebagai bawahan atau alas dari sebuah botol. Berikutnya ada garis sebagai detail dari botol serta dari botol. Tegak lurus sebagai pacuan objek dan juga yang terakhir adalah kotak. Itu saja Itu ya. saja. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi dari kelompoknya Aisyah tadi dijelaskan secara detail. Kalau mungkin jawabannya berbeda. Kalau ibu temukan di kelas lain ada yang menjawab bentuk dasarnya lingkaran, kemudian persegi, kemudian garis. Nah, ini baru dijelaskan oleh kelompoknya Aisyah yang berbeda dari kelas lainnya adalah bentuk kotaknya ada pada dasar. Oh ya. Kemudian bentuk lingkarannya ada pada tutup. Kemudian ada garis sebagai detail botolnya. Jadi boleh dijelaskan gitu. Jadi menelaah itu lebih luas. Jadi dibebaskan. Tapi dari hasil presentasi teman kita dapat ilmu baru ya. Ya, jelas? Terima kasih, beri tepuk tangan. Jet, pensil dan buku gambar. Itu membuat sketsa menggunakan pensil atau pensil yang Tipis-tipis. bagian B itu ada spidol. Kita menebalkan bagian utama atau menebalkan garis-garisnya. Yang bagian C medianya itu ada pensil untuk ke blok atau something menerangkan. Ya, menerangkan, menjelaskan bentuknya lagi. Boleh. Simpulan yang bagian D itu medianya ada pensil warna yang memberi warna agak terang dari teknik blok. Karena tadi cuma warna gelapnya doang, sekarang ditambahin. Ya. Simpulan yang E itu medianya ada pensil sama penghapus. Penghapus itu sebagai highlight untuk menerangkan warna putih-putihnya. Oh, jadi tidak pakai warna putih, tapi dihapus. Dihapus, ada dihapus. Tuh. Boleh dilengkapi tekniknya yang misalnya belum ada. Kemudian Yang terakhir simpulan bagian F itu medianya pensil warna kita mewarnai sedikit-sedikit kayak kalau putih sama hitam itu kan kurang biasanya. Jadi kita agak mewarnai, mungkin ada yang ditambahin abu-abu. oh ya, ada tambahan hitam, putih dan abu-abu. Boleh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dita. Yang terakhir nomor 4. Silakan Sylvia. Oh, tidak Damar yang maju. Sylvia. Tidak mau. Ini tapi ikut diskusi ya. Ya. Ya, silakan Sylvia dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Damar, saya dan Sheryl. Dari kedua tokoh pada komisi literasi prosedur menggambar, alam benda dengan model gator, kalian lebih memproyeksikan diri kalian menjadi tokoh siapa, Bagus atau Roy, dan mengapa? Kami memilih menjadi Bagus karena Bagus lebih mengetahui objeknya, unsur dan prinsipnya. Karena Bagus lebih teliti mengikuti langkah video menggambar, oleh karena itu nilai Bagus lebih tinggi daripada Roy karena Bagus lebih memperhatikan dirinya. Ya, terima kasih. Dia lebih memilih menjadi Bagus. Kira-kira ada yang memilih jadi Roy? Ajeng, kenapa memilih jadi Roy? Karena dia ingin tahu. Karena dia ingin tahu. Gitu. Jadi taunya terlambat loh sebenarnya, tapi tidak apa-apa ya. Oh, karena dia lebih ingin tahu, terus mencari gitu kan ya. Oh, boleh. Sebenarnya dua sifat itu tadi antara Bagus dan Roy tidak ada salahnya semua.
ketika gagal kemudian langsung mencoba, dia sudah menang gol 2 kali. Ya apa enggak? Sudah mencoba 2 kali. Kalau sekali benar itu seperti bagus. Dia hati-hati di depan agar tidak diulangi. Itu juga tidak masalah. Tapi kegagalan itu akan tampak bagus kalau dia langsung bangkit kembali. Jadi Roy sama Bagus tidak ada salahnya. Salah nggak Roy? Saya tanya ke Bagus kenapa tidak tanya ke gurunya? Nggak salah kok, boleh. Karena belajar literasi itu bisa dari siapa saja dan di mana saja. Nah, Ibu review ya. Ibu review dari komik yang tadi. Nah, komik yang awal ini menceritakan Roy dan Bagus. Ada 2 orang. 2 orang yang satunya dapat nilai jelek, satunya dapat nilai bagus. Tadi sudah dibahas sama Ibu bahwa dua-duanya boleh saja. Tapi siapa yang mau melengkapi kesimpulan hari ini kira-kira pada saat kita mempelajari tentang prosedur ini, apa saja yang telah kalian dapat? Yuk. Nadira, karena ini kesimpulan, Nadira boleh berdiri di tempatnya. Kesimpulannya adalah jika ada salah terhadap unsur atau prinsip bisa dibetulkan dengan memperhatikan prosedur yang ada dalam gambar. Benar sekali. Beri tepuk tangan dong. Saya ulangi nih, kalau ada kesalahan unsur dan prinsip kita dapatnya nilai jelek, itu bisa kita lakukan dengan lebih memperhatikan prosedur. Bu, gambar saya jelek. Saya nggak bisa gambar. Boleh tidak di kelas seperti itu? Tidak boleh. Tapi kalau ada yang demikian, berarti bagaimana? Minder, saya itu bisanya menyanyi, Bu, nggak bisa gambar. Kira-kira boleh tidak mengikuti kelas gambarnya? Tidak boleh. Jadi begini, gambar, musik atau apapun yang lain sebagainya kita pelajari termasuk pelajaran lainnya. Yang penting kalian berusaha. Karena apa? Gambar sebenarnya yang ada di sini berasal dari coretan yang kasar. Iya apa enggak? Coretan kasar nanti kita perhalus satu per satu. Jadi orang mencoba itu lebih baik daripada tidak mencoba. Jadi prosedurnya, ingat Ibu mulai ulangi lagi nih. Prosedurnya mulai dari kita membuat sketsa. Kemudian kita buat garis bantunya. Garis bantu kalau narik langsung aja yang panjang. Bu, garis saya jelek, apakah harus pakai penggaris? Karena sketsa tidak perlu. Nanti kita hapus tipis. Jadi kita buat gambar dasarnya seperti yang tadi Bita bilang. Setelah kita buat seperti ini, kalau di kertas biasa kita hapus sedikit. Jadi kita hapus sedikit dalam artian seperti ini. Nah, setelah itu kalian beri spidol untuk menegaskan. Sama seperti Bagus dan Roy tadi, ketika Roy melakukan kesalahan, dia berusaha untuk mengulanginya. Jadi salah pun digambar, nggak usah takut karena ada penghapus. Bu, saya nggak bisa gambar, nggak berbakat bergambar. Tapi ingat, ada langkah-langkahnya. Di situ sudah mempermudah. Kalian tidak bisa gambar, tapi tidak bisa mengikuti prosedur. Gambarannya akan semakin bagus atau tidak? Kalau misalnya, ya konsentrasi. Kalian tidak bisa gambar, bilangnya. Tapi gambarnya sesuka hati, tidak mengikuti prosedur. Kira-kira gambarnya bagus atau tidak? Tidak.
Jelas sampai di sini. Minggu depan kita akan praktek secara langsung. Karena waktunya sudah habis. Bisa dilaksanakan? Bisa. Hari ini berarti medianya yang belum ada seperti tadi dibilang Gita apa? Apa? Spidol. Jadi minggu depan kita harus melengkapinya dengan spidol. Jelas? Jelas semuanya? Jelas. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, penghargaannya kelompok yang paling lengkap tadi presentasinya, Ibu berikan kupon untuk ke kantin. Nih kupon ke kantin. Kelompoknya siapa ya? Kelompoknya siapa ya? Kelompoknya benar, Marsya sama Bita. Nanti dapat kupon 2 ke kantin ya. Nanti minta ke ibu ya. Setelah kita memberikan penghargaan, nah minggu depan kita akan mempelajari yang namanya praktek menggambar model, yakni foto. Nah, peralatannya sama yang kalian bawa hari ini, mulai dari buku gambar, kemudian krayonnya, kemudian jangan lupa apanya? Pensil, jangan lupa apanya lagi? Botolnya, objeknya, kemudian jangan lupa yang sangat krusial adalah prosedurnya. Jadi ini dibawa lagi minggu depan, kita akan menggambar dan sesuai dari presentasinya kelompoknya Babita sama Marsya, berarti kita kurang media apa? Spidol. Jadi jangan lupa untuk membawa spidol. Terima kasih pembelajarannya, sudah semangat sekali kelas 88. Terima kasih, beri tepuk tangan buat kalian. Sebelum mengakhiri, yuk Mas Damar yang gantengnya ketar kayak anggota BTS untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Semangat berkarya. Tangan buat kalian. Luar biasa. Inilah kelas 88 yang telah membantu saya dalam PPL. Tepuk tangan buat kalian.